Salam sehat walafiat. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas fisiknya mengenai keseimbangan benda tegak. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak dalam kehidupan sehari, misalnya dalam olahraga. Indikator pencapaian kompetensi yaitu mendefinisikan momen gaya melalui pengamatan, demonstrasi, mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda-beda, memahami penerapan keseimbangan benda titik, benda tegar dengan menggunakan resultan gaya dan momen gaya, memahami penerapan konsep momen inersia, dinamika rotasi, memahami penerapan hukum kekeralan momentum pada gerak rotasi, mengolah data hasil percobaan ke dalam grafik, menentukan persamaan grafik, menginterpretasi data dan grafik untuk menentukan karakteristik keseimbangan benda tegak, mempresentasikan hasil percobaan tentang titik berat. Di sini pembahasan materi dibagi 3 hal pokok. Pertama adalah dinamika rotasi, kedua keseimbangan benda tegak, kemudian titik berat. Berkaitan dengan rotasi dan penyebab rotasi dalam adanya momen gaya, di mana momen gaya adalah perkalian antara gaya dengan lengan. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan sebuah benda diam atau bergerak. Lengan gaya adalah jarak tegak lurus antara gaya dengan garis kerja gaya. Garis kerja gaya adalah garis sepanjang gaya. Rumus dari momen gaya atau torsi adalah tau sama dengan R kali F. Tau adalah momen gaya atau torsi, satuannya Newton meter. R sama dengan lengan gaya, satuannya meter. F adalah gaya, satuannya meter. Nah, di sini ada sebuah batang AB momen diberi gaya F, kemudian gaya dengan batang saling tegak lurus, kemudian AB adalah lengan gaya. Jika titik A sebagai pusat momen atau poros, maka momen gaya akan terjadi perputaran batang searah dengan lengan. Jadi momen gaya akan menimbulkan perputaran batang ini dengan poros A searah dengan lengan. Dan sebaliknya, jika poros momen berada di titik B dan gaya berada di titik A, maka batang akan berputar berlawanan dengan jam. Seperti pada gambar ini, titik A jadi titik gaya, arahnya bawah, kemudian nilai gaya, sehingga bila poros jadi maka momen gaya akan momen gaya menghasilkan putaran berlawanan dengan jam. Aturan putaran tangan untuk torsi yaitu putar keempat jari yang dirapatkan dari arah kepala vektor jari menuju ke arah poros rotasi melalui sudut. Maka arah ibu jari menunjuk menyatakan arah torsi. Jadi arah torsi ditentukan oleh empat jari, sedangkan keempat jari yang lain adalah menyatakan arah dari putaran yang ditimbulkan. Bagaimana kalau gaya yang bekerja pada batang tidak lurus?
Sehingga di sini dengan gaya bukan AB lagi tetapi adalah AC, yaitu dengan gaya adalah jarak dari satu titik ke garis tetek. Garis antara itu tidak lurus. Nah, sehingga maka momen gayanya adalah tau sama dengan F kali AC. F kali dengan gaya AC. Nah, di mana AC adalah AB sin theta. Secara matematika, kalau kita perhatikan segitiga ABC, suku-suku, berarti AC sama dengan AB sin theta atau R sin theta. Jadi AB adalah R sehingga tau sama dengan R sin theta kali R. Dan contoh soal, perhatikan berikut. Itu batang AB 2 meter dalam poros A dengan gaya R sebesar 12 meter membentuk sudut 60 meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah momen gaya di titik A sebagai poros. Maka dapat kita hitung itu tau A sama dengan F kali AB sin theta. Dari sini momennya searah dengan berarti di sini 12 kali ambil 2 sin 60 derajat. Dan 4 kali setengah akar 12 akar 3 Newton meter. Itu arahnya searah. Soal kedua. Soal kedua ini batang AC sama dengan 4 meter dengan poros di titik A dengan gaya F1 sebesar 20 Newton, F2 12 Newton. Sudut-sudut ditunjukkan gambar berikut. Maka momen gaya pada titik A adalah, nah bisa dilihat di sini, jadi porosnya adalah A, jadi tau A sama dengan, dan ada dua gaya, berarti dua momen, tau 1 tambah tau 2. Tau 1 yaitu yang dikumpulkan oleh F1. Nah, di sini dia bentuk sudut, arahnya searah jarum jam, berarti F1 kali jaraknya AC sin 60. Dan gaya kedua adalah F2, berarti min F2 kali jaraknya AB sin 60 derajat. Nah, F1 20 kali AC 4 sin 60 setengah akar 3 kurang F2 12 AB berarti 2 sin 60 setengah akar 3. Jadi 20 kali 4 80 bagi 2 40 akar 3 min berarti 2 kali setengah 1 berarti 12 akar 3.
40 akar 3 dikurang 12 akar 3, oke, 28 akar 3 Newton meter. Newton meter. Oke, meter. Nah, di sini hasilnya positif, berarti momen gaya yang total yang dihasilkan adalah searah dengan jarum jam. Jadi batang ini akan berputar searah jarum jam dengan porosnya A. Dan untuk soal yang nomor 3, nah di sini batang AB panjangnya 100 cm, massa 30 gram dan massa batang diabaikan. Pada batang bekerja gaya 20 Newton dan 10 ton seperti pada gambar. Tentukan besar momen gaya di titik P. Nah, nanti tau P sama dengan gaya yang menimbulkan momen gaya terhadap P. Ada dua gaya, yaitu misalnya ini F1, ini F2. Nah, sehingga tau P adalah tau 1 tambah tau 2. Tau 1 menimbulkan momen searah jarum jam, jadi positif. F1 kali jaraknya adalah PA. Kemudian F2 menimbulkan momen terhadap titik P adalah negatif, berarti F2 kali jaraknya adalah PB. Nah, di sini gaya tegak lurus ya, semua tegak lurus. Jadi F1 20, PA nya 0,75, F2 nya 10, PB nya 0,25. Ya, ini 20 kali 0,75 adalah 15, kurang 10 kali 0,25 adalah 2,5, sehingga hasilnya adalah 12,5 Newton meter. Nah, ini porosnya P, sehingga hasil total dari momen gaya adalah positif. Jadi batang ini terhadap poros P berputarnya searah jarum jam, itu positif. Dan kita masuk ke soal nomor 4. Nah, ini sebuah batang yang diabaikan masanya, dipengaruhi 3 buah gaya, FA sama dengan C sama dengan 10 Newton dan FB 20 Newton seperti gambar. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, maka besar momen gaya terhadap C adalah, ini sekarang C sebagai poros, jadi tau C sama dengan, nah di sini ada 3 gaya, berarti tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Tau satunya FA. Nah, terhadap titik C, FA menimbulkan momen positif, berarti FA jaraknya adalah CA. FB yang kedua adalah FB, jaraknya menimbulkan momen negatif, jaraknya adalah CB. Itu min FB kali CB. Nah, sedangkan tau 3 yang ditentukan oleh gaya C, karena FC ini titik acuan dari C ada di titik C, maka FC tidak menimbulkan momen terhadap titik C. Jadi FC ini momennya 0 di titik C. Nah, FA ada 10 besarnya 10, kemudian CA 40 cm berarti 0,4, FB 20, CB
0,2. Nah, sehingga 10 kali 0,4 lipat min 4 sama dengan 0. Nah, sehingga tau C 0 ini berarti titik C tidak mengalami rotasi, tidak menimbulkan rotasi kalau dilihat dari C.